darurat di Cianjur untuk menyalurkan bantuan yang mereka tahu korbannya ini orang-orang Islam semua. Dirobohin, dirobek-robek tendanya. Kalau caranya begini, siapa yang mau tertarik kepada Islam? Saya datang ke Tondano, ke Tombohon, ke daerah-daerah di mana orang Islam itu sama sekali ya katakanlah betul-betul minoritas di situ. Saya merasakan betapa damainya hidup di sana. Coba. Iri enggak? Padahal semua agama punya sejarah yang sama. Kristen itu Pak terlibat perang sama orang Kristen selama 30 tahun. Itu membunuh 8 juta orang Eropa. Coba. Hingga akhirnya Pak Kristen terpecah menjadi Katolik dan Protestan. Mereka kemudian membuat surat perjanjian damai yang disebut dengan Westphalia Agreement dan Peace of Prague di Cekoslovakia. Selesai mereka. Mereka kemudian damai hingga hari ini. Kalaupun banyak sekte-sekte, banyak firqoh-firqoh di dalam Kristen, ada Yehova, ada Ortodoks dan sebagainya, ada Koptik, ada Maronit, macam-macam aliran, ada Mormon. Ini kan macam-macam di kelompok mereka. Pernah nggak mereka itu saling berperang sama mereka? Kecuali perang antar negara. Nggak pernah, Pak. Di Manado itu saya betul-betul merasa tentram. Saya leluasa Jumatan kemana-mana, banyak masjid. Saya bahkan numpang sholat di sebuah restoran tempat saya makan itu. Saya santai aja di situ ada musolahnya. Padahal ini Islamnya segelintir. Restoran di sana besar tempat nongkrongnya orang-orang Manado di situ. Saya sholat di situ ada musolahnya. Saya iri dengan kejadian-kejadian seperti itu. Sementara orang Kristen mendirikan tenda darurat di Cianjur untuk menyalurkan bantuan yang mereka tahu korbannya ini orang-orang Islam semua. Dirobohin, dirobek-robek tendanya. Kalau caranya begini, siapa yang mau tertarik kepada Islam? Kita semua hari ini terbius oleh angka pemeluk Islam. Karena apa? Orang mau pakai KB. Anaknya 6, 8. Jadi kalau naik motor itu benar-benar sampai ke plat nomornya. Artinya apa? Kita masih bangga dengan kualitas Islam yang kuantitatif. Kita bangga dengan Islam karena dengan hasil-hasil sensus. Kita bangga dengan Islam karena persoalan statistik, bukan kualitas. Kita hari ini betul-betul bangga dengan jumlah pemeluk, bukan dengan kualitas pemeluk. Padahal Islam itu pernah mengalami masa jaya ketika Islam mengenal ilmu pengetahuan. Nih, tolong catat. Ini bagian yang terakhir yang ingin saya sampaikan. Kalau ingin menjayakan Islam, jayakan Islam dengan ilmu pengetahuan. Jadi, kita melahirkan Al-Biruni, Al-Indi, Al-Khawarizmi, Ibnu Rus, Imam Ghazali, Ibnu Sina, Ad-Dinuri, semua kita lahirkan. Yang menciptakan angka 0 dalam matematika, Al-Khawarizmi. Coba bayangkan. Yang menciptakan angka 0 dalam matematika ini adalah seorang pemikir Islam, seorang polimet Islam bernama Al-Khawarizmi. Kata-kata algoritma itu dari Al-Khawarizmi. Algoritma. Akhirnya jadi algoritma itu dari nama Al-Khawarizmi. Yang menciptakan ilmu kedokteran yang dipakai rujukannya hingga hari ini tentang bagaimana manusia memasukkan makanan dicerna dalam lambungnya lalu keluar menjadi feses. Ini adalah konsep-konsep awal Ibnu Sina yang menciptakan kamera dalam handphone kita. Ini ditulis paling awal dalam Al-Haya, nama kitabnya. Lalu dibawa ke Jerman, kemudian dibudidayakan oleh pemikir-pemikir Jerman. Jadilah kamera seperti hari ini. Tapi yang dikenal apa? Yang menciptakan kamera orang Jerman. Padahal konsep awalnya di dalam kitab yang namanya Al-Haya, kitab kehidupan. Konsep kamera pertama, bagaimana manusia bisa merekam satu kejadian dan disimpan untuk dilihat di masa depan. Itu sudah ada di situ konsep. Dan yang menemukan ordo-ordo tumbuhan, yang mengklasifikasi tumbuhan, ini nama kitabnya An-Nabat. Yang menulis adalah Abu Bakar Ahmad Ad-Dinawari. Sehingga kemudian berusaha dikembangkan di Eropa, lalu terciptalah ilmu-ilmu virus, patologi dan sebagainya. Ini Islam jaya sekali pada zaman itu. Konsep-konsep bernegara. Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah ini diusung oleh John Maynard, Adam Smith, John Locke, sehingga menciptakan rumusan demokrasi modern hari ini. Konsep Al-Asofiyah itu adalah konsep dasar dari demokrasi modern hari ini. Coba, indah sekali pertukaran keilmuan. Konsep bela negaranya Abu Bakar Ahmad Ad-Dinawari diusung ke Eropa, dijadikan rumusan baru oleh salah seorang filsuf Jerman bernama Jürgen Habermas dengan teori Verfassung Patriotismus. Baca semua bukunya supaya
Tuhanmu, baik yang diciptakan oleh orang Islam maupun non-Islam, semuanya ada sanadnya. Coba, pemikir-pemikir di Eropa yang merumuskan tidak percaya adanya Tuhan pun, itu dari pemikir-pemikir Islam. Pemikiran tentang ateisme pertama itu justru muncul di Arab, dari pemikir Islam, yang akhirnya murtad. Namanya Abul A'la Al-Ma'arri, Ibnu Al-Mukaffar, Abu Bakar Razi. Ini pemikir-pemikir orang-orang ateis yang kemudian diusung menjadi konsep-konsep diubah. Konsep-konsep Ernest Bloch, konsep-konsepnya Karl Marx dan sebagainya. Konsep-konsepnya Nietzsche dan sebagainya. Ini munculnya dari Abu A'la Al-Ma'arri dari Arab. Mulai dari urusan tidak percaya kepada Tuhan sampai yang percaya kepada Tuhan, semuanya dari kita. Islam itu betul-betul jaya pada masanya. Pemikiran-pemikiran perdebatan antara Imam Ghazali dalam Tahafud Al-Falasifah yang kemudian dibalas oleh Ibnu Rus dalam Tahafud At-Tahafud, kemudian disatukan menjadi satu buku oleh Thomas Aquinas dalam Summa Theologica. Dari Islam semua. Lalu orang-orang ini kemudian berpikir, oh bahaya kalau orang Islam ini kembali kepada ilmu pengetahuan, dia betul-betul bisa menguasai dunia. Akhirnya apa yang dijejalkan kepada kita? Kepentingan politik. Dan dengan politik orang Islam terpecah belah, bisa saling bunuh satu sama lain, bisa berperang satu sama lain, seperti sejarah dari agamanya sendiri. Dan kita semua hari ini terpancing. Oknum habaib lebih mementingkan transaksi-transaksi gelap politik, mengerahkan orang-orang yang masih menghormati para habaib, berkumpul di Monas, hanya demi kepentingan politik, memecah belah NU di berbagai kantong-kantong NU. NU ini musuhnya banyak Pak, bukan hanya kelompok-kelompok seperti FBI ini. Kelompok Wahabi juga ingin menghajar NU habis-habisan. Kelompok Khilafah ingin menghajar NU habis-habisan. Karena semua tahu, tonggak dari bangsa ini adalah Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama tumbang, semuanya tumbang. Makanya kita harus menyadari itu. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf kalau saya sedikit berapi-api kalau persoalan ini. Karena memang saya nggak bisa pelan. Kalau pelan nanti saya sendiri yang ngantuk. Madura. Saya ini Madura penakut. Kalau saya Madura pemberani, saya udah jualan sate di Kalimantan. Jadi Bapak Ibu sekalian, para alim, para ulama, para masyayikh, para habaib, satu pesan saya yang terakhir bahwa kita ini dituntut oleh Allah supaya kita saling menghargai, supaya kita menjunjung tinggi kemanusiaan dan selalu menciptakan kedamaian. Karena konsep perbedaan ini datangnya dari Allah, konsep dibuat secara bersuku-suku dan berbangsa-bangsa ini adalah sunnatullah, dan kita harus menyadari bahwa apapun agamanya, apapun sukunya, semua manusia diciptakan oleh Tuhan yang sama. Itu tolong diingat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi video yang telah Anda saksikan mengenai tentang kelompok intoleran yang berada di Cianjur kemarin yang merobek label gereja. Ini merupakan bisa dikatakan tidak ada rasa kemanusiaannya mereka. Padahal kita ini hidup di Indonesia ini dengan penuh beragam suku, beragam agama, sehingga kita hidup di Indonesia ini harus toleransi. Jangan sampai kita ini mentang-mentang mayoritas kemudian tidak menghargai yang minoritas. Ini kan kesalahan fatal yang mereka buat. Semoga mereka sadar setelah melihat, setelah mendengar apa yang telah disampaikan tadi oleh Gus Islah Bahrawi tentang kelompok-kelompok intoleran tadi, karena mempunyai sejarah yang cukup panjang. Kata Gus Islah tadi juga bahwa kelompok-kelompok intoleransi ini bisa membahayakan, bisa mengancam kehidupan di Indonesia ini yang penuh dengan damai, rukun. Itu yang kita tidak mau, sehingga nanti negara ini rusak oleh mereka, oleh para kadron yang hanya ingin menurunkan Pak Presiden Jokowi, demo lagi. Kemudian yang kedua, Indonesia pada saat ini sedang mengalami bermacam musibah.
seperti di letusan dengan Gunung Semeru, kemudian di Lumajang, kemudian gempa di Cianjur kemarin, yang sekarang banyak sekali bantuan kemanusiaan yang berdatangan dari berbagai macam donasi untuk memberikan bantuan. Namun ada oknumnya mereka, kelompok ormas radikal, ormas intoleran, sehingga membuat kegaduhan, membuat kerisauan yang terjadi di lokasi. Terus pakai bayar karcis untuk masuk memberikan bantuan, kemudian dicegat, bantuannya belum tersalurkan di sana, akhirnya diturunkan di sana. Ini yang merupakan kejahatan-kejahatan mereka. Semoga Indonesia kedepannya bisa lebih baik, dan musibah yang diderita oleh saudara kami di Lumajang, kemudian di Cianjur, semoga diberikan ketabahan, kekuatan dalam menjalani ini semua, karena ini merupakan musibah kuasa Tuhan, kejadian alam yang kita tidak pernah memikirkan akan terjadi. Dan untuk para kelompok intoleran, harap Anda ini harus istirahat dulu, jangan sampai mengutik-utik sosial saudara kita yang berdonasi, yang membantu dengan rasa kemanusiaan.